Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang atom, molekul, dan ion. Nah, minggu kemarin kita sudah mulai pembahasan tentang konfigurasi elektron. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang molekul dan ion. Molekul merupakan kumpulan dari beberapa atom yang berikatan secara kimia membentuk suatu molekul, yaitu contoh pada gambar di samping ada molekul amonia atau NH3. Jadi atom nitrogen dia berikatan dengan atom hidrogen. Nah, itu berikatan secara kimia. Kemudian di bagian atasnya itu ada molekul NaCl. Nah, natrium dia berikatan dengan klorin membentuk garam dapur atau natrium klorida atau disebut juga sodium klorida. Kemudian ada beberapa jenis molekul, yaitu molekul unsur yang pertama. Jadi molekul yang terbentuk berasal dari satu unsur yang sama. Contoh molekul hidrogen, gas hidrogen yaitu H2. Kemudian ada gas oksigen yaitu O2, kemudian gas ozon O3, kemudian gas fluor, kemudian gas klorin, gas bromin, kemudian gas yodium. Kemudian selanjutnya adalah molekul senyawa, yaitu kumpulan dari beberapa atom yang berbeda yang membentuk suatu kesatuan secara kimia. Contoh karbon dioksida CO2. Jadi satu atom karbon dia mengikat dua atom oksigen. Kemudian ada lagi karbon monoksida atau CO. Jadi karbon berikatan dengan satu atom oksigen. Kemudian contoh lain asam klorida HCl. Kemudian CH4 metana. Kemudian CCl4 karbon tetraklorida. Nah, itu merupakan contoh dari molekul senyawa. Jadi dalam satu molekul dia terdiri dari beberapa atom yang berbeda. Kemudian ada juga namanya molekul diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari dua buah atom. Nah, itu disebut molekul diatomik. Nah, di sini bisa atomnya sama, bisa juga berbeda. Tetapi dia terdiri dari dua buah atom. Kemudian molekul yang lain yaitu molekul poliatomik, dia terdiri dari lebih dari dua. Nah, terdiri dari banyak atom. Contohnya CO2 terdiri dari 3 atom, yaitu satu atom karbon dan 2 atom oksigen. Kemudian ada CH4 terdiri dari 5 atom. Kemudian CCl4 terdiri dari 5 atom juga. Kemudian ada asam cuka atau CH3COOH, itu asam cuka yang sering kita makan di bakso-bakso itu ada cukanya. Nah, itu CH3COOH. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri dari 8 atom. Nah, asam cuka terdiri dari 8 atom. Terdiri dari 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen. Kemudian selanjutnya ion. Ion merupakan atom atau molekul yang bermuatan listrik. Bisa positif, bisa juga negatif. Nah, atom akan bermuatan positif jika dia melepaskan elektron. Kemudian atom atau molekul akan bermuatan negatif jika dia menangkap elektron. Nah, muatan positif namanya kation, kemudian muatan negatif namanya anion. Nah, secara umum muatan positif dan negatif itu disebut ion. Nah, contoh ion-ion yaitu ada Na+. Jadi satu atom natrium melepaskan satu elektron. Kemudian Mg2+, magnesium melepaskan 2 elektron. Kemudian Ca2+, itu kalsium melepaskan 2 elektron. Kemudian NH4+. Nah, jadi gas amonia melepaskan 1 elektron. Kemudian untuk anion, ada O2-, itu ion oksigen. Kalau ion namanya oksida. Kemudian Cl- ada ion klorida. Kemudian SO4 2- itu ion sulfat. Nah, contoh pada senyawa natrium klorida atau garam dapur. Nah, di situ ada natrium yang melepas 1 elektron. Nah, elektron dari natrium kemudian ditangkap oleh klorin.
Nah, kemudian natriumnya bermuatan positif, klorinnya bermuatan negatif, kemudian keduanya berikatan secara ionik membentuk NaCl atau garam dapur. Jadi garam dapur itu terdiri dari natrium bermuatan positif yang melepaskan elektron kemudian ditangkap oleh ion klorin. Nah, itu senyawa ion. Jadi pembentukan senyawa yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Kemudian contoh pada Al2O3. Jadi atom aluminium dan atom oksigen. Nah, pada pembentukan Al2O3, nah aluminiumnya dia melepaskan 3 elektron, kemudian ditangkap oleh oksigen. Nah, satu atom oksigen dia menangkap 2 elektron, sehingga dari 2 atom aluminium ada 6 elektron. 6 elektron yang dilepaskan. Kemudian dari 6 itu 2 elektron dikasihkan ke satu atom oksigen, sehingga 2 atom aluminium mereka menangkap berikatan dengan 3 atom oksigen. Kemudian jadi aluminium oksida itu mereka berikatan ionik karena terjadi serah terima elektron. Kemudian struktur molekul. Nah, gas hidrogen dia terdiri dari 2 atom hidrogen. Mereka berikatan secara berikatan tunggal, jadi elektronnya dipakai bersama. Nah, bentuknya digambarkan dengan satu garis ikatan, H dengan H menjadi H2. Nah, untuk bentuk secara nyata yang hampir nyata itu pada bagian paling bawah. Kemudian untuk model menggunakan bola dan tongkat, nah itu bentuknya seperti itu, kayak yang buat angkat beban itu 2 beban kanan kiri sama, itu atom hidrogennya. Kemudian untuk air H2O, jadi atom oksigen dia berikatan dengan 2 atom hidrogen, jadi terbentuk H2O. Nah, kenapa di sini hanya agak miring? Karena oksigen itu dia membutuhkan 2 elektron yang berasal dari hidrogen. Kemudian oksigennya sendiri masih memiliki elektron bebas, sehingga elektron-elektron bebasnya berkumpul di bagian atas, kemudian elektron-elektron yang berikatan berkumpul di bagian bawah, sehingga membentuk seperti huruf V. Kemudian yang ketiga adalah molekul amonia, sama dengan hidrogen tadi. Atom nitrogen dia kekurangan 3 elektron. Nah, tetapi dia sudah punya pasangan elektron bebas di bagian atas. Nah, sehingga bagian-bagian yang berikatan berada di bagian bawah ini. Kemudian metana. Nah, karbon dia memiliki 4 elektron bebas, sehingga dia bisa berikatan dengan 4 atom hidrogen. Nah, karena semuanya elektron tidak berpasangan, jadi mereka linier itu. Jaraknya sama antara atom hidrogen. Kemudian rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom-atom secara nyata, yang merupakan unit terkecil dari suatu zat. Nah, itu contoh rumus molekul, rumus atomnya, rumus molekulnya H2O2 C6H12O6. Nah, itu pada fotosintesis itu molekul glukosa, kemudian ada H2O2, kemudian hidrogen peroksida namanya. Kemudian rumus empiris merupakan rumus yang menunjukkan perbandingan terkecil dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi ketika ada rumus molekul yang besar, maka dapat disingkat menjadi rumus empiris. Nah, itu merupakan perbandingan terkecil. Contohnya molekul hidrogen peroksida H2O2, maka rumus empirisnya adalah HO. Kenapa? Karena 2 dan 2 itu bisa difaktorkan, dibagi 2 menjadi HO. Hanya 1, O-nya 1. Kemudian C6H12O6 ada F faktornya 6, bisa dibagi 6, C-nya 6 dibagi 6 ada tinggal 1, hidrogennya 12 dibagi 6 tersisa 2, kemudian oksigennya dibagi 6 tersisa 1. Nah, jadi rumus empiris itu rumus singkat
rumus perbandingan singkatnya. Dan untuk rumus molekulnya, rumus real dari molekulnya sendiri secara nyata seperti apa. Kemudian bagaimana kita menamakan senyawa? Nah, suatu unsur natrium misalnya, atau sering disebut sodium. Nah, ketika dia melepaskan satu elektron, maka dia disebut dengan ion natrium atau ion sodium. Kemudian atom K, potasium, kalium. Nah, dia melepas elektron sebuah sehingga disebut dengan ion kalium atau ion potasium atau kation. Kemudian magnesium melepaskan 2 elektron, jadi ion magnesium. Kemudian aluminium 3+, dia menjadi ion. Nah, kemudian itu penamaan untuk kation yang bermuatan positif. Kemudian untuk anion, maka untuk satu atom maka akan diakhiri dengan ida. Contoh C menangkap 4 elektron menjadi C-4, C4-, namanya karbida, dari karbon menjadi karbida. Kemudian silikon menjadi silika. Kemudian oksigen menjadi oksida ketika dia menangkap 2 elektron. Kemudian atom S menangkap 2 elektron menjadi sulfida. S adalah sulfur atau belerang. Kemudian ketika jadi ion namanya ion sulfida. Kemudian yang lain-lain contohnya F menangkap 1 elektron dari gas fluor menjadi ionnya ion fluorida. Kemudian gas klorin Cl2 ionnya adalah Cl-, ion klorida. Kemudian untuk satu ion yang terdiri dari satu atom itu biasanya diakhiri dengan ida, yodida, bromida, klorida, fluorida. Nah, kalau untuk kation itu namanya tetap, cuma ditambah dengan ion aja. Kemudian untuk anion yang terdiri dari lebih dari satu molekul, contoh ada NO3-, ada nitrat. Nah, kemudian ada nitrit, ada permanganat, ada fosfat, ada sulfat. Nah, itu kalian harus hafalkan. Kenapa dihafalkan? Karena karena untuk menamakan maka kalian harus tahu itu berasal dari ion-ion apa. Nah, yang dihafalkan adalah anion dan kationnya. Itu tabel 2.3 contoh dari kation anion, kalian hafalkan. Kemudian apakah sih ion amonium? Amonium klorida. Nah, amonium itu apa? Kita lihat, amonium adalah NH4+. Kemudian klorida itu apa? Cl-. Jadi amonium klorida NH4+ ditambah Cl-. Karena sama-sama muatannya 1 + 1 dan -1, tinggal berikatan aja. Kemudian contoh lain. Contoh yang menggunakan prefix atau awalan. Nah, ketika dalam suatu senyawa dia terdiri dari lebih dari satu atom, biasanya menggunakan awalan. Awalan 1 itu mono, kemudian kalau ada 2 atom pakainya di, kemudian 3 atom pakainya tri, kemudian 4 atom tetra, 5 atom penta, 6 atom heksa, 7 atom hepta, dan seterusnya. Contoh CO. C adalah karbon, O adalah oksigen. Nah, karena oksigennya 1, maka ionnya disebut monoksida. Nah, ion oksigen, oksida, karena jumlahnya 1 ditambah dengan mono, jadinya karbon monoksida. Kemudian CO2, oksigennya ada 2 sehingga namanya karbon dioksida. Kemudian SO3, oksigennya ada 3 sehingga namanya sulfur trioksida. Kemudian contoh N2O4, nitrogennya ada 2 sehingga awalannya di, menjadi dinitrogen. Kemudian oksigennya ada 4 menjadi tetraoksida. Kemudian ada juga penamaan yang tidak mengikuti aturan, yaitu karena sudah terbiasa sehingga ya kita ikuti aja. Contohnya B2H6 namanya diboran, kemudian CH4 namanya metana, kemudian ada NH3 namanya amonia, kemudian ada H2O
itu air, kita menyebutnya air, kita nggak menyebut dihidrogen oksiga kan, enggak. Kita punya H2O adalah air, kemudian contoh H2S hidrogen sulfida. Nah, itu nama-nama yang sudah umum, jadi kita tinggal mengikuti. Kemudian berikut merupakan rangkuman dari senyawa kimia. Jadi senyawa kimia itu ada senyawa ionik, yaitu dia berasal dari atom-atom yang berikatan secara ionik, yaitu ada yang melepas elektron, kemudian ada yang menangkap elektron. Nah, contoh yang melepas elektron namanya kation. Contohnya logam metal, logam alkali, kemudian alkali tanah. Itu contohnya Ag, Al, kadmium, zinc. Nah, itu contoh kationnya. Kemudian ada juga kation yang memiliki nama lebih dari satu, memiliki lebih dari satu muatan. Nah, jadi dia bisa melepas satu elektron, bisa juga melepas 2 elektron. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang lain, untuk selain senyawa logam, maka mereka biasanya berikatan secara ikatan kovalen. Jadi merupakan ikatan pemakaian elektron bersama. Nah, biasanya untuk ikatan-ikatan kovalen itu menggunakan nama-nama awalan-awalan. Ada mono, ditri, penta, tetra. Nah, itu biasanya ikatan kovalen. Kemudian contoh ada senyawa asam dan basa. Asam merupakan zat yang dapat melepas ion atau H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Contoh HCl dilarutkan ke air, dia akan menjadi asam. Nah, H+-nya itu kemudian bergabung dengan atom H2O menjadi H3O+. Nah, di situ ada muatan plusnya. Kemudian contoh-contoh asam, ada hidrogen yang berikatan dengan FClBrICN-S2-. Nah, menjadi asam fluorida, asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sianida, kemudian asam sulfida. Nah, itu contoh asam. Nah, ini contoh asam secara sederhana. Nanti di bab-bab selanjutnya akan ada bab asam dan basa yang akan kita bahas secara lebih rinci. Berapa pH-nya, berapa konsentrasi ionnya. Nah, itu ada di bab setelahnya. Kemudian contoh lain, kalau itu asam monoatom, kemudian ini asam yang dari ion poliatom. Contoh asam klorat berasal dari ion klorat. Kemudian ada asam klorid, ada asam perklorat, kemudian ada asam hipoklorit. Nah, itu menunjukkan jumlah muatannya, jumlah muatan dari bilangan oksidasi dari atom Cl-nya. Kemudian ini contoh HNO3, H2CO3, contoh-contoh asam. Kemudian basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, kalau asam dia melepaskan H+, kalau basa melepaskan OH-. Contohnya adalah NaOH, adalah natrium hidroksida atau sodium hidroksida. Kemudian KOH, kalium hidroksida atau nama lainnya potasium hidroksida. Kemudian BaOH 2 kali, barium hidroksida. Kenapa OH-nya 2 kali? Karena Ba dia melepaskan 2 elektron menjadi Ba2+. Sementara OH bermuatan -1, sehingga diperlukan 2 muatan negatif, sehingga OH-nya ada 2. Kemudian contoh senyawa lain adalah senyawa hidrat, yaitu senyawa yang mengikat beberapa molekul air. Nah, jadi ada senyawa yang dia menangkap air berikatan. Contohnya barium klorida dihidrat. Nah, dihidrat dia berarti mengikat 2 molekul air. Kemudian litium klorida hidrat, monohidrat karena H2O-nya cuman
1. Kemudian MgSO4 7H2O. Nah, itu magnesium sulfat heptahidrat. Kemudian SrNO3 2 kali 4H2O, yaitu strontium nitrat tetrahidrat. Nah, itu hidrat itu molekul yang mengikat air. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Hidrat, karena pada kenyataannya, pada realnya, molekul-molekul itu biasanya mengikat molekul air. Nah, ketika kita ingin beli barium klorida, nah itu bentuknya hidrat. Nah, biasanya digunakan di laboratorium untuk reaksi. Nah, ini contoh-contoh penggunaan hidrat. Ini salah satu contoh percobaan yang Ibu lakukan ketika S2, yaitu membuat nanopartikel magnetik Fe3O4. Ini contoh aja. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah FeSO4 7H2O, jadi besi sulfat 7H2O, jadi ada 7 molekul hidrat. Kemudian FeCl 6H2O. Nah, ini menunjukkan bahwa hidrat-hidratnya ini digunakan untuk membuat nanopartikel ini. Nah, jadi ketika hidratnya dilarutkan ke air, maka molekul airnya akan terlepas dia akan larut. Ini merupakan contoh bahwa zat-zat kimia banyak yang bentuknya dalam bentuk hidrat. Kemudian untuk tugasnya, nah untuk kimia dasar Ibu menggunakan buku Raymond Chang. Ada jilid 1 dan jilid 2. Nah, sementara kita pakai jilid 1 dulu. Kan tetapi untuk materi yang Ibu berikan, Ibu tidak hanya mengacu kepada satu buku saja. Biasanya Ibu berasal dari beberapa sumber, kemudian Ibu tulis. Nah, untuk kalian kalau mau beli boleh pakai yang Raymond Chang itu. Nah, untuk latihan-latihan soalnya bisa kalian kerjakan, ada banyak. Kemudian untuk tugas adalah soal 5 soal aja. Ini soal nomor 2.39, 2.41, 2.42, 45, 49. Jadi ada 5 soal. Nah, ini untuk yang belum punya buku, untuk yang nggak punya buku atau nggak beli, ini sudah Ibu fotokan sehingga tinggal kalian kerjakan saja. Ini untuk soal 2.45 dan 2.49. Kemudian seperti biasa dikerjakan ditulis tangan, dikerjakan sendiri secara mandiri. Tugasnya individu, tetapi kalian boleh berdiskusi, boleh bekerja sama, boleh bekerja kelompok, boleh juga diskusi kelompok, bebas. Nah, untuk tugas Ibu bebaskan. Nah, Ibu cuma ingin kalian mempelajari kembali materi kimia ini. Oke, sekian dulu mata kuliah kimia. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.